Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Minta maaf hari ini update-nya agak malam dikit, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini IHSG naik sedikit 0,92% atau naik 70,4 poin. Kalau lihat kondisi hari ini, apakah hari ini adalah sudah terakhir penurunan IHSG? Saya kira belum ya. Dari sisi beberapa indikator mestinya ini masih ada tekanan di dalam, ya paling enggak kita lihatlah seminggu terakhir ini seperti apa. Nanti kita bahas sekalian seperti apa sih sebenarnya Pak Pur ini yang Menteri Keuangan ini ada tulisan menarik dari Pak Dahlan Iskan hari ini. Jadi saya langsung aja ke tulisannya. Ini sudah saya siapkan tadi beberapa, saya udah baca. Jadi rujak Purbaya ya. Jadi hari ini dirilis ya tanggal 10 bulan 9. Ya kan hari ini tanggal 10 kan? Oh iya tanggal 10 ya benar. Oke, jadi Purbaya Sadewa ini saat masih menjadi tamu kehormatan LPS itu dia diundang oleh podcastnya Pak Dahlan Iskan. Jadi saya tuh mengikuti Pak Dahlan dari lama. Kenapa saya ikutin beliau? Tulisannya itu fresh. Kemudian tulisannya itu berani pendapat dan berani berpihak. Maksudnya berpihak tuh gini, menurut pendapat dia kalau itu oke dan atas kepentingan yang lebih besar, walaupun secara pribadi itu nggak cocok, beliau itu menulis dengan kondisi tadi ya, mengedepankan kepentingan umum. Itu yang menurut saya itu susah. Seorang itu harus bertindak seperti apa yang dia tuliskan itu susah, karena pengetahuan beliau itu sudah tahu jauh lebih ya. Saya anggap orang seperti Pak Dahlan itu jenius ya, karena cara nulisnya udah bagus banget. Kemudian setiap hari setiap dia mendapatkan informasi itu caranya cerdas sekali. Pas waktu bikin tulisan juga cerdas sekali, angle-angle-nya itu bagus banget. Jadi saya senang banget nulis baca tulisan-tulisan beliau. Oke, jadi gini, langsung saja saya baca ini ya. Di zaman serba cicilan ini, reshuffle kabinet pun dicicil ya. Ada yang diganti, penggantinya sudah ada juga yang diganti sekaligus diangkat penggantinya, tapi ada yang belum dilantik, ada pula yang penggantinya belum ada dan diketahui siapa. Cicilan pertama ada 2 menteri keuangan dan koperasi ya, Sri Mulyani dan Pak Purbaya ini digantikan oleh Sri Mulyani digantikan oleh Pak Purbaya, Budi Ari digantikan oleh Ferry Juliantono. Itu kenal dua-duanya ya. Jadi Pak Dahlan itu kenal dua-duanya, baik si Pak Ferry maupun Pak Purbaya gitu. Terus dia juga kenal Irfan Yusuf dan Dhanil Ansar Simanjuntak ya. Waktu di Tebuireng kenal sama ayahnya Pak Irfan. Kemudian Dhanil ini juga pernah ke rumahnya 2 kali gitu. Semua menteri baru kelihatannya hanya Purbaya yang sudah dirujak di medsos. Itu terkait dengan pernyataannya yang dianggap mengecilkan aksi demo besar akhir Agustus lalu. Bahan baku rujak Purbaya ini sepotong pernyataannya saat pertama kali di gedung Kemenkeu sebagai Menku baru. Namanya saja juga rujak, tentu bahan bakunya harus dipotong-potong. Kalau saja bahan baku itu tidak dipotong, tidak akan jadi rujak Purbaya. Saya kembali memperhatikan ucapan Purbaya itu. Memang ia mengucapkan tuntutan demo 18+7 itu kecil, tapi ada kalimat anak yang ia ucapkan yang ternyata dipotong. Kalau ekonomi tumbuh dalam tanda kutip. Jadi akan tumbuh berapa persen? Ia pun mengucapkan kata 6 atau 7%. Angka itu pun bagi orang seperti Anda dan saya sudah terasa luar biasa hebat. Sekalian titip doa semoga tercapai. Nah, paham ya kalimatnya ini ya? Jadi menurut dia, angka yang diucapkan Purbaya itu bagus banget. Pak Purbaya ya. Nah, tapi cara nulisnya Pak Dahlan itu gini, angle tulisannya itu seperti itu. Dalam tanda kutip beliau sudah paham, sudah mengerti. Wah, tahun ini tumbuh 6-7%, gede banget. Padahal tahun ini tinggal 3 bulan. Oktober, November, Desember gitu. September aja udah tengah bulan. Padahal di triwulan kedua kemarin sudah ketahuan pertumbuhan ekonomi itu kalau nggak salah 5,12% gitu. Ini rata-rata nih 5,12% kan. Artinya kalau tumbuh 5,2 kemudian mau ditarik ke 7% ya secara rata-rata nasional, closingan sampai akhir tahun, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu harus tumbuhnya lebih gede kalau cara hitungnya begitu. Nah, saya nggak tahu persisnya cara hitungnya bagaimana, tapi intinya adalah kalau sekarang 5,12, kemarin aja 4, sekian ya. Kemudian kuartal
25,12. 3 dan 4 itu mau menuju 7 atau mau menuju 6. Itu gede banget. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Dahlan. Anda tahu bahwa angka itu tidak mungkin begini. Terus Anda tahu angka itu tidak mungkin tercapai lewat cara-cara yang standar seperti yang dilakukan selama ini. Harus ada cara yang berbeda. Cara yang berbeda itulah kelihatannya yang diinginkan Presiden Prabowo. Dengan cara lama kita akan jalan di tempat. Sudah 10 tahun terbukti pendapatan per kapita kita itu tidak naik sedikit pun. 10 tahun guys, 10 tahun satu dasawarsa berjalan di tempat, bahkan mundur ke USD 4.800. Kita kehilangan waktu 10 tahun. Nih, gara-gara proyek-proyek yang nggak jelas tuh di akhir-akhir masa pemerintahan sebelumnya tuh. Gemes saya, nggak jelas, pindah ke IKN, ngapain banyak duit kebuang ke sono, kemudian aduh bandara-bandara nggak jelas tuh yang di Bandung, sepi sekarang kan. Kacau, nggak tahu saya, periode pertama kayaknya oke-oke aja, periode kedua jadi begitu. Tol oke lah kalau tol ya. Tapi ngomong bandara itu astagfirullah. Ada apa lagi itu? Proyek-proyek pembangkit listrik tenaga angin, di mana tuh yang kincir anginnya nggak jalan itu. Terus aneh-aneh, ratusan triliun duitnya hilang itu. Ya kenapa saya bilang begitu? Nggak cuma puluhan, ratusan triliun. Sayang gitu loh. Ngapain apa namanya? Ambisinya 1-2 orang, jadinya kita semua yang ini. Sekarang utang segitu gede, bayarnya pakai apa? Kan dipajakin, kita dipajakin. Aduh, jadi ngomongin gitu lagi. Udah, kita lanjut ya. Nah, saya kalau udah ngomongin begituan, udah arahnya udah kemana-mana. Kenapa? Karena saya sendiri tuh bayar pajak, gede bayar pajaknya ya. Kalau ngelihat slip pajak itu, terus lihat kadang-kadang lihat apa namanya pegawai pemerintah atau istilahnya yang gajian dari pemerintah tapi songong, orangnya songong, apalagi kalau di apa namanya jalan ketemu polisi, terus polisinya songong banget gitu. Wah, suka gerem saya. Kadang-kadang pengen ngeliatin tuh, nih loh saya bayar pajak segini tuh, salah satu gaji bapak itu ada di pembayaran pajak ini, nggak usah songong gitu. Tapi alhamdulillah sekarang polisi baik-baik ya, hormat, baik gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang tuh ada yang songong. Kalau dulu saya ketemu tuh masih sering ketemu yang songong-songong gitu. Jadi pengen getem-getem lah kira-kira gitulah ya. Oke, kita lanjut. Nah, tentu belum ada jaminan cara baru itu akan lebih berhasil. Bisa saja justru berbahaya, bukan saja mundur malah masuk jurang katanya. Di masa seperti inilah diperlukan pemimpin yang matang, berpengalaman, intelektual, administrator, teguh, pernah mengalami tempaan dari bawah yang panjang, ditambah keinginan yang kuat yang didasari ideologi kebangsaan. Ini tulisan satu paragraf ini lengkap luar biasa. Saya barusan dapat VT-nya Pak Habibie ya pada waktu itu krisis luar biasa. Itu krisis 98 itu kalau nggak Pak Habibie yang pegang 16.000 bisa jadi 5.000 itu menurut saya hampir nggak mungkin. Salah satu presiden dengan masa terpendek dengan keputusan yang super banyak. Anda bisa googling ya, keputusan-keputusan yang dibuat Pak Habibie dan keputusannya sangat strategis pada waktu itu. Silakan Anda googling. Ada kelemahan, ada kelebihan, tapi menurut saya Pak Habibie itu super jenius pada waktu menyelesaikan bagaimana krisis itu terjadi ya di 98. Untung banget Indonesia itu pada waktu itu yang mimpin beliau. Kalau enggak bisa bablas. Serius, dari 2.500 dolar itu bisa sampai 16.000. Bahkan diramal sama Lee Kuan Yew atau presidennya Singapura pada waktu itu bisa ke 20.000. Value rupiah itu hanya 20% dari value-nya. Bayangin rumah tuh harusnya dijual 100 juta, pasarannya itu tinggal 20 juta. Sekarang Anda punya rumah misalnya 100 misalnya atau 500 juta, tinggal 100 juta saja. Gimana nggak nangis-nangis, banyak kelaparan, banyak chaos di mana-mana. Tapi semua keputusan Pak Habibie hebat, jenius beliau. Al-Fatihah untuk beliau ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu ya pemikiran yang pragmatis. Purbaya yang saya tahu bukan orang yang ingin jadi menteri, bukan pemain politik, ya polos termasuk tidak risih ketika mengatakan dekat dengan SBY, Hatta Rajasa, Lut Panjaitan, Jokowi dan kini Prabowo. Politisi terbiasa menyembunyikan sebagian kebenaran untuk keselamatan nasib jabatannya. Nah, ini Pak Dahlan Iskan itu juga gitu. Kalau saya dekat siapa, dia
terang-terangan gitu ya, dukung siapa gitu. Kalau enggak ya enggak. Itu yang saya suka. Purbaya tidak. Justru Purbaya yang seperti itu dengan celutukan yang apa adanya itu yang membuat saya was-was. Jangan-jangan lingkungannya akan banyak menjegalnya gitu. Lihatlah sikapnya soal keharusan pajak diperluas dan ditingkatkan. Hanya akan berhasil kalau ekonomi tumbuh, itu bisa pertanda jalan baru juga. Jalan baru ekonomi kita ini di tangan orang baru, orang yang baru. Purbaya bukan ekonom sejak lahir ya, sarjana elektro arus lemah, lulusan Institut Teknologi Bandung. Pak Dahlan Iskan ini kalau memilih orang keuangan, beliau itu salah satu orang yang memilih orang yang paham pandangan keuangan daripada paham teknis keuangan. Bukan pandangan, apa sih namanya itu? Bukan bahasa. Saya lupa lu sebutannya apa. Intinya adalah pandangan keuangan itu sense of financial gitu ya. Daripada orang yang paham teknis gitu. Dan saya juga orang yang seperti itu. Maksudnya suka orang yang seperti itu, yang teknis bahwa ini tuh harus begini, FS tuh harus sekian, IRR tuh harus tembus sekian supaya bagus, NPV itu harus tembus sekian. Tapi kalau orang yang paham view keuangan, ketika diomongin IRR harus 17,5, ngapain? Lu diskon 17,5%, IRR harus 17,5 misalnya dalam setahun. Padahal sebenarnya secara ekonomi nggak harus segitu. Kenapa? Karena rate-nya yang lain-lain itu di bawah 5%, di bawah 7%. Terus ngapain Anda install uang untuk project baru tapi menuntut IRR yang 17,5? Kenapa nggak cuma 10? Kenapa nggak 15? Kenapa nggak 12? Kan uang itu secara proyeksi kita yang memproyeksikan mau diinstal di mana, mau diinvestasikan di mana kan? Nggak harus diskon faktornya itu 17,5% per tahun gitu loh. Seolah-olah uang kita tuh hilang 17,5% per tahun. Kalau punya pandangan keuangan, orang ya itu kan di atas kertas pas waktu instalasi FS. Faktanya pas waktu mesin jalan, proyeknya jalan, cash flow jalan, uang yang tadi diinvestasikan itu menghasilkan 17,5% per tahun belum tentu. Masukin deposito juga paling juga cuma 5%. Terus ngapain kita maksain IRR harus 17,5 sehingga FS-nya nggak masuk, sehingga proyeknya kita nggak dapat. Coba kalau IRR-nya bisa 10, proyeknya bisa masuk, dapat, uangnya tumbuh, ngalir, investasinya terbayar, 5 tahun balik modal atau 3 tahun balik modal kan jalan. Nah, kayak gitu-gitu kalau yang nggak paham view keuangan atau nggak paham bahasa keuangan nggak bakalan mau bisa berubah. Taunya teknis harus 17,5, ya udah ngikutin aja gitu. Bukunya itu 17,5 harus ngikutin gitu. Nah ini Pak Dahlan itu termasuk orang yang seperti itu, yang kalau memilih ya direktur keuangan, beliau kan pernah beliau itu dari nol yang punya harta triliunan rupiah sampai beliau sukses. Ini adalah gambaran orang yang perintis yang sukses, sangat sukses ya, termasuk 100 orang yang terkaya di Indonesia menurut Forbes, itu salah satunya adalah Dahlan Iskan. Anda bisa search. Tapi masih mau nulis kayak gini tiap hari di page-nya dia. Artinya pemerintah tidak akan bisa memenuhi tuntutan itu kalau ekonomi tidak tumbuh pesat. Oke, kita lanjut ya. Maka ia harus lebih dulu bekerja keras menumbuhkan ekonomi untuk bisa memenuhi tuntutan pendemo. Urusan menumbuhkan ekonomi menjadi urusan lebih besar. Itulah kelemahan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Punya kebiasaan bicara apa adanya, ceplas-ceplos. Meski nada bicaranya tidak pernah meledak-ledak. Padahal doktrin yang biasa dipegang seorang Menteri Keuangan dimanapun adalah harus kikir bicara. Bukan berarti suka menghindari wartawan, tapi harus pelit bikin pernyataan. Ucapan seorang Menteri Keuangan bisa menurunkan atau menaikkan kurs, juga harga saham. Makanya 2 hari terakhir kemarin fluktuatif sekali ya harga saham. Turun luar biasa kan. Kadang-kadang orang-orang mengamankan resource-nya dia dengan kondisi itu. Tapi kondisi IHSG 3 hari ini oke, masih merah ya, keluar merah-merah. Hari ini hijau, tapi hijaunya masih di bawah volume. Dan hari ini asing masih keluar. Asing itu keluarnya juga luar biasa hari ini, 1,25 T. Gede guys. Dan apakah kemungkinan masih lanjut? Masih ada kemungkinan lanjut. Jadi besok kalau misalnya ada turun lagi, nggak usah kaget gitu ya. Karena namanya asing ya, investor asing itu gede di IHSG. Keluarnya dia nggak bisa sekali jebret. Rugi kalau sekali jebret. Bisa
ARB semua kan, jadi keluarnya dikit-dikit, makanya keluar terus nih, keluar terus dikit-dikit yang ambilin ya, take profit dikit-dikit karena uangnya gede gitu. Lanjut. Nah, lihatlah gayanya hari itu. Sorry. Sebagai wartawan, saya dan Anda benci pada pejabat yang pelit bicara. Wartawan suka dengan orang seperti Purbaya. Akan banyak kalimat yang layak berita, meski itu belum tentu baik untuk ekonomi negara. Lihatlah gayanya hari itu. Harusnya Purbaya lebih dulu membaca teks pidato sebelum menjawab pertanyaan wartawan. Teks sudah disiapkan oleh stafnya, tapi ia hanya lirik sekilas teks di layar HP, lalu mengabaikannya. Langsung saja celotoknya. Ia tahu, wartawan juga tahu teks yang disiapkan itu hanya berisi kalimat basa-basi. Aduh. Terus lalu lihatlah ketika Purbaya celingukan ke sekitarnya mencari di mana Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, kelihatannya agar keduanya ikut menghadapi wartawan. Ia tidak menemukan di mana keduanya. Lantas coba perhatikan celotekan apa yang keluar lirih dari mulut Purbaya. Keduanya tentara kan? Keduanya tentara kan katanya. Demikian juga saat ia jawab soal berapa persen ekonomi harus tumbuh. Seoptimis Purbaya pun ia tidak mau mengucapkan akan tumbuh 8%. Kalau saya bilang tumbuh 8% pasti bohong kan katanya. Memang benar nih, dari kalimat-kalimatnya itu memang orangnya bloko ya, bloko suto kalau orang Jawa bilang tuh. Apa adanya ya. Tentu ada nada seloroh di situ, tapi siapa menteri yang berani berseloroh seperti Purbaya di bawah Presiden Prabowo sekarang ini, padahal soal 8% itu janji presiden yang amat penting. Menuju ke sana, ujar Purbaya. Ilmu ekonominya ia perlu dari Amerika lain. Ya, Purdue University di Indiana, bukan di Berkeley atau Harvard. Di Purdue lah Purbaya meraih gelar doktor ekonomi tanpa lewat program master. Lulusan ITB kelihatannya dianggap hebat sehingga bisa langsung ikut program doktor, katanya saat podcast dengan saya. Purdue adalah universitas pedalaman di Indiana, di tengah lautan kedelai dan jagung. Saya ke kampus itu 3 bulan lalu. Ke pusat risetnya, saya tidak tahu apakah ekonom produk kampus di basis pertanian seperti Purdue akan berpengaruh pada masa jalan ekonomi baru kita. ITB telah melahirkan ekonom seperti Rizal Ramli, Budi Gunawan Sadikin, dan Purbaya dengan warna yang berbeda dari ekonom pacu jalur lurus. Pasti akan heboh. Rizal Ramli pernah begitu ingin jadi Menteri Keuangan agar bisa mengubah arah ekonomi negara. Ia berhasil mendapat jabatan itu tapi tidak berhasil bertahan lama. Di hari pertamanya Menkeu Purbaya juga sudah dirujak medsos, tapi Purbaya sudah terbiasa makan asinan Bogor. Bapak ibu orang Bogor sama-sama dosen IPB. Bapak ibunya orang Bogor sama-sama dosen IPB. Rujak dan asinan beda rasa tapi sama-sama lezatnya. Purbaya akan menikmati keduanya. Nah, dari tulisan Pak Dahlan ini menurut saya ya salah satu konfirmasi. Jadi gini, kita itu mengkonfirmasi orang. Kadang-kadang kita itu nggak tahu bagaimana cara memilih orang, bagaimana cara memilih wakil rakyat, bagaimana cara memilih RT, bagaimana cara memilih RW, bagaimana cara memilih bupati, wali kota dan seterusnya. Salah satu yang bisa kita konfirmasi adalah orang-orang yang bisa kita jadikan referensi gitu. Nah, salah satu orang yang saya jadikan referensi ketika saya itu bingung memilih seseorang, salah satunya adalah tulisannya Pak Dahlan Iskan. Udah gitu doang. Saya nggak tahu kenapa saya bisa begitu, karena kadang-kadang saya pusing. Ini siapa nih presiden ini yang harus saya pilih siapa nih? Nah, kadang-kadang saya lihat tulisannya Pak Dahlan Iskan. Di situ dia kasih apa ya, ilustrasi dari sana. Walaupun tidak murni, tidak, tapi sekilas itu saya bisa merasakan, oh condongnya ke sini gitu. Kadang-kadang saya begitu. Apalagi kalau misalnya milih bupati wali kota. Nah, saya cari, kalau nggak kenal, cari orang yang saya kenal, yang saya tahu kredibilitasnya dia seperti apa. Dia kira-kira condongnya kemana gitu. Nah, ketika kita jadi pemimpin pun sama, mau apa ya, ngerekrut tim, itu tim yang kita jadikan yang mau masuk ke kita itu ada orang-orang yang paling tidak kita kenal. Itu bukan nepotisme sebenarnya, tapi bagaimana efektivitas seorang leader mengkomunikasikan, berkomunikasi itu penting sekali. Leader itu berkomunikasi itu penting. Karena kalau masalah komunikasi itu masalah, bagaimana dia mau melihat menyelesaikan masalah, maksudnya bagaimana mau jalan ke depan, komunikasi aja sudah masalah kok. Apalagi orang baru, kita harus menyesuaikan diri dulu. Makanya pemimpin-pemimpin itu selalu biasanya memilih orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang biasa bekerja dengan dia.
Jadi hal yang wajar siapapun pemimpinnya, ketika Pak Prabowo mengganti menteri-menteri, dulunya menterinya Pak Jokowi sekarang diganti, ya wajar. Bisa jadi karena satu, komunikasinya juga nggak jalan, program-programnya nggak jalan, atau ada hal-hal lain yang menurut dia nggak sreg. Ya tergantung pemimpinnya. Namanya pemimpin memang begitu. Dan Anda pun atau kita pun ketika nanti jadi pemimpin, kita jadi leader, pasti memilih orang-orang yang kita percayai. Wah, saya percaya sama dia. Padahal kita ada pilihan lain, mungkin orang yang lebih kompeten. Cuma karena kita nggak kenal, kita memilih orang yang lebih kenal. Itu adalah manusiawi, wajar orang seperti itu. Nah, dari tulisan ini saya katakan di di IHSG masih ada potensi ya, masih ada potensi. Jadi Anda kalau mau nyicil-nyicil masih memungkinkan gitu. Sudah lama saya ngomong nggak tahu ada isinya apa enggak. Kita jawab beberapa pertanyaan lah ya, biar ada isinya dikit. Pegas menarik apa tidak, Bang? Ini menarik atau tidaknya kita lihat dari sini ya. Pegas ya, yieldnya 9 nih. Hari ini yieldnya 9%. Hari ini turun 0,9% ya. 1710 itu posisinya, itu yieldnya 9,4%. Bagi hasilnya atau dividennya 1 kali setahun bulan Juni. Itu diambilnya dari mana? EPS-nya 195, dividen payout ratio-nya ambil di 82,5. Jadi potensi dividennya 161 ya. 161 ini setara dengan 9,4% kalau kita masuk di harga sekarang. Tapi kalau Anda masuk di harga 1000, beda lagi Bang. Masuk di harga 1000 itu bisa 16% yieldnya gitu. Jadi beda ya. Ini adalah ketika kita masuk di harga sekarang. Setara dengan siapa? Pegas, setara dengan Mark, setara dengan Hexa. Hexa kemarin 8 ya. Sekarang karena harganya turun, kalau Anda masuk di harga-harga sekarang itu bisa yieldnya bisa 9,1% kalau dia bagi 85% dari profitnya 2024 yang 586. Kalau beda dari itu gimana? Ya pasti beda. Oke ya, lumayan kan? Lumayan ada isi kan? 9,4 berapa Bang kalau dimasukin ke dividen investing? 9,4 kira-kira itu di selama nabung 25 tahun 2 jutaan per bulan selama 5 tahun pertama, 5 tahun kedua tambah 20% ya, 2,4 itu posisinya kita dapat 24 juta per bulan dividennya, atau setelah 25 tahun nabung itu jadi 3 miliaran. Yang awalnya 74 juta jadi sekitar 3 miliaran. Cara hitung ini lebih cepatnya atau lebih ininya ada di video-video yang lain. Jadi teman-teman yang baru nonton di video ini bisa lihat video-video saya yang lain di dividen investing di dividen, kemudian ada yang di sudut pandang ya, saham dividen dan sudut pandang. Sampai lupa saya, playlistnya ada 2 ya, saham dividen dan di sudut pandang. Di saham dividen itu isinya adalah bukan rekomendasi, review saham-saham yang ada di ada di incaran saya gitu. Review saham-saham khususnya saham-saham syariah. Nanti kalau ada yang keluar dari saham syariah ya kita keluarin gitu. Itu aja, semoga bermanfaat. Makasih yang sudah support jadi member, ada komen ya. Support komen tuh saya seneng banget ya. Balasin komen-komen itu seneng banget karena itu salah satu energi ya, bahwa apa yang kita lontarkan itu punya punya andil lah, punya feedback. Yang komen kenceng banget Kak Hairunisa ya, komen terus tuh, mantep banget tuh beliau. Senang bacanya ya. Jadi terima kasih yang sudah komen-komen, yang sudah like, udah share juga makasih banget, dan sudah support juga makasih banget. Itu aja dari saya, makasih hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.